Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Oktaviani. Saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Baiklah, sebelumnya saya akan memberitahu apa saja yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem endokrin dan perbedaan endokrin dan eksokrin. Lalu, fungsi sistem endokrin, lalu jenis-jenis hormon, lalu pengaturan produksi hormon, dan menjelaskan kelenjar pusat dan perifer pada sistem endokrin. Nah, yang pertama adalah pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja melalui perantara zat-zat kimia berupa hormon yang hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan kelenjar limfe. Lalu, perbedaan endokrin dan eksokrin. Kalau endokrin, hasil sekresinya langsung diteruskan ke dalam darah, sedangkan eksokrin, hasil sekresinya dikeluarkan tubuh melalui suatu saluran. Nah, selanjutnya, fungsi sistem endokrin. Adapun fungsinya adalah menghasilkan hormon-hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan-jaringan dalam tubuh tertentu, lalu mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, lalu merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus, dan yang terakhir mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arak, vitamin, mineral, dan air. Selanjutnya adalah jenis-jenis hormon. Jenis hormon terbagi menjadi dua, yaitu secara kimiawi dan secara fungsional. Secara kimiawi terbagi menjadi tiga, yaitu hormon steroid, derivat asam amino, protein atau peptida. Sedangkan secara fungsional itu terbagi menjadi dua, yaitu hormon tropik dan hormon non-tropik. Lalu selanjutnya pengaturan produksi hormon. Hormon-hormon dalam tubuh kita diatur oleh yang pertama lambung, menghasilkan hormon gastrin yang berfungsi sebagai peningkatan kadar HCl lambung. Yang kedua, ginjal, menghasilkan eritropoietin yang berfungsi sebagai produksi eritrosit dari sumsum tulang belakang. Yang keempat, yang ketiga, yaitu jantung, menghasilkan hormon arteriopeptin yang berfungsi sebagai pengatur kerja jantung. Yang keempat, duodenum, menghasilkan sekretin yang berfungsi untuk merangsang pengeluaran ion bikarbonat dan pankreas untuk menetralkan asam lambung. Lalu, kelenjar pusat sistem endokrin. Yang pertama, hipotalamus. Terletak di batang otak, sel-sel sarafnya mampu menghasilkan bahan kimia yang mempengaruhi kelenjar endokrin. Hormon sasarannya, kelenjar hipofisis. Hormon yang dihasilkan, hipotalamus menghasilkan beberapa jenis hormon yang disekresikan langsung ke hipofisis seperti GNRF, CRF, TRF. Dan juga ada beberapa hormon yang disekresikan hipofisis dihasilkan oleh sel-sel hipotalamus seperti ADH, TSH, dan oksitosin. Yang kedua ada hipofisis, terletak di dasar otak. Kelenjar pituitari atau hipofisis sering juga disebut master of gland, kelenjar pengendali karena memiliki fungsi yang sangat penting. Nah, kelenjar hipofisis itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelenjar hipofisis anterior, lalu kelenjar hipofisis posterior. Hipofisis anterior atau depan menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis. Di samping beberapa hormon lainnya, hipofisis anterior menerima sinyal yang dari neuron parvoselular di otak. Hipofisis anterior mensintesis dan mengeluarkan hormon endokrin penting. Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan hormon GHRF, growth hormone releasing, berfungsi merangsang hormon pertumbuhan. Lalu ada GIF atau growth hormone inhibiting factor, berfungsi menghambat hormon pertumbuhan. Lalu ada PRH, yaitu prolactin releasing hormone, berfungsi merangsang pelepasan prolaktin. Lalu ada PIH atau prolactin inhibiting hormone, berfungsi menghambat pelepasan prolaktin. Lalu ada TRH, yaitu thyroid releasing hormone, berfungsi merangsang
merangsang pengeluaran TSH dan hipofisis anterior. Selanjutnya, ada kelenjar hipofisis posterior, yaitu merupakan kelenjar utama yang dipengaruhi oleh hipofisis posterior adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoselular di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon. Kelenjar hipofisis posterior yang pertama oksitosin, yaitu menstimulasi kontraksi otot polos pada rahim wanita selama proses melahirkan. Yang kedua, hormon ADH, menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah dengan cara menyempitkan pembuluh darah. Selanjutnya ada kelenjar perifer sistem endokrin. Yang pertama ada kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, kelenjar pineal, kelenjar timus, dan yang terakhir kelenjar gonad. Kelenjar tiroid. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar tiroid dapat distimulasi dan menjadi lebih besar oleh epoprostenol. Kelenjar tiroid mengeluarkan dua hormon penting, yaitu triiodotironin atau T3, lalu tiroksin atau T4. Triodotironin dan tiroksin mengatur laju metabolisme dengan cara mengalir bersama darah dan memicu sel untuk mengubah lebih banyak glukosa. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid pada manusia biasanya mempunyai 4 kelenjar paratiroid yang biasanya terdapat di bagian belakang daripada kelenjar tiroid atau kelenjar yang dekat dengan kelenjar tiroid sehingga disebut dengan paratiroid. Hormon paratiroid mengontrol jumlah kalsium di darah dan di dalam tulang. Hormon paratiroid bisa menurun sangat rendah pada pasien post-operasi pengangkatan kelenjar tiroid dengan ikut terangkatnya kelenjar paratiroid yang akibatnya adalah penurunan kadar kalsium dalam darah hipokalsemia. Hormon paratiroid mengakibatkan peningkatan reabsorpsi kalsium dari tulang, peningkatan reabsorpsi kalsium di ginjal, peningkatan absorpsi kalsium di saluran cerna oleh vitamin D. Namun, peningkatan kadar hormon paratiroid juga mengakibatkan penurunan kadar fosfat dalam darah, karena hormon ini meningkatkan sekresi fosfat dalam darah. Lalu, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas dan dikenal dengan pulau Langerhans. Kelenjar pankreas yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin menghasilkan hormon insulin dan glukagon, terletak di belakang lambung. Kelenjar pankreas atau sel-sel pulau Langerhans terdiri atas yang pertama alfa, memproduksi glukagon yang dapat merubah lemak menjadi glukosa. Selanjutnya beta, memproduksi insulin yang akan meneruskan glukosa ke sel atau menurunkan kadar glukosa. Jika beta kelebihan karbohidrat, insulin akan menyimpannya dalam hati dan otot. Dan apabila terlalu banyak di hati dan otot, maka insulin akan merubahnya menjadi lemak dan disimpan di adiposa. Lalu ada delta, memproduksi samatostatin yang akan menekan sekresi insulin dan glukagon. Delta bekerja secara lokal. Selanjutnya, kelenjar adrenal. Terletak di atas ginjal terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, korteks terbagi menjadi 2 bagian pula, yaitu glomerulusa menghasilkan hormon aldosteron yang berfungsi sebagai pengaturan natrium. Lalu ada retikulum menghasilkan hormon estrogen. Pada bagian kedua ada medula. Bagian ini terbagi pula menjadi 2 bagian juga. Yang pertama, epinefrin yang berfungsi untuk meningkatkan glukosa darah. Lalu non-epinefrin yang berfungsi untuk meningkatkan metabolisme lemak. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.